Sebetulnya kalau mau ngomongin peluang, Arsenal tuh harusnya bisa menang 4-0 lah minimal di babak ke-1 karena ada banyak banget peluang matang dan Ipswich nggak ngapa-ngapain selain main low block. Tapi seperti yang gue suka banget adalah emang sih gue harus ngomong penampilan Miles Lewis Kelly di pertandingan lawan Ipswich tadi malam tuh di Oke, halo guys, balik lagi di konten Only Gunners dalam rangka review matchday ke-18 Barclays Premier League antara tim kesayangan kita semua, Arsenal FC melawan Ipswich Town dalam Boxing Day kemarin. Oke. Sebelum kita lanjut ngebahas review pertandingan, gue mau ngucapin Merry Christmas and Happy New Year, selamat Natal dan Tahun Baru kepada teman-teman yang merayakan. Semoga di tahun 2025 yang udah deket banget ketika video ini diupload dan dibikin berapa hari lagi, doa-doa baik untuk kita semua. Lalu semoga tim kesayangan kita Arsenal yang sudah 20 tahun lebih puasa Liga Inggris bisa menjadi juara ya. Udah itu aja harapan gue, mah gak muluk-muluk juara Liga Inggris. Gue pengen ya jadi harapan juara itu selalu dimulai tiap pekan, salah satunya ketika laga Boxing Day ini ya. Oke, langsung aja kita bahas jalannya pertandingan. Laga Boxing Day kemarin Arsenal FC melawan. Jadi terminologi Boxing Day sendiri adalah sebenarnya bermula dari ini ya, dari kerajaan Inggris dulu. Ini adalah waktu hiburan dari kerajaan Inggris kepada rakyatnya ketika musim Natal dan Tahun Baru ada gitu. Jadi tetap diselenggarakan pertandingan. Sebenarnya nggak di Inggris doang sih, di NBA di Amerika juga ada laga Boxing Day-nya. Cuman kalau sebagian besar Liga Eropa emang pada libur, kecuali Inggris ya yang dari dulu udah begini tradisinya gitu. Buat teman-teman yang ngikutin Liga Inggris atau fans klub salah satu klub di Inggris pasti tahu lah Boxing Day ini. Udah pada akrab lah sama Boxing Day. Jadi gimana? Langsung aja kita bahas jalannya pertandingan antara Arsenal FC melawan Ipswich Town. Dari starting line up nggak banyak berubah ya. David Raya tetap di goalkeeper, Saliba Gabriel di depannya, kanan Jurriën Timber yang sangat konsisten banget musim ini Timber menurut gue. Lalu di kiri si pendatang baru 18 tahun Miles Lewis Kelly dimainkan lagi oleh Arteta. Kalau udah gini sih gue udah nggak bisa ngomong gimana nasibnya Calafiori, Kiwi, Zinchenko sama Tierney ya, karena ternyata mereka kalah saing sama Lewis Kelly. Gue suka semua pemain itu menambah kedalaman squad, tapi ternyata Lewis Kelly dipercaya terus sama Arteta. Ya kalau gue sih pada akhirnya yang penting kemenangan Arsenal jauh lebih penting buat gue. Di tengah Arteta masih mencoba-coba kayak Havertz di situ karena Declan Rice main didampingi oleh Martin Odegaard dan Kai Havertz yang posisinya nggak lagi ngisi striker ya, karena di depan diisi oleh Gabriel Jesus yang lagi moncer di dua laga terakhir lawan Crystal Palace kemarin. Di kanan surprisingly Martinelli dipercaya gantiin Bukayo Saka, di kiri Leandro Trossard. Karena emang udah nggak ada sayap lagi sih sebenarnya itu Arsenal. Udah nggak ada cadangannya. Sterling cedera, Bukayo Saka cedera hamstring ternyata, dan dia habis operasi mungkin sebulan 2 bulan lah recovery-nya. Gabriel Jesus yang lagi moncer. Sebenarnya Arsenal bisa dibilang agak krisis di lini depan ya. Opsinya nggak bagus, lalu performanya tidak stabil gitu loh. Tapi apa mau dikata waktu terus berjalan, laga harus berlanjut. Jadi Arteta harus adaptasi sih menurut gue dengan komposisi pemain yang Arsenal punya ya. Untuk laga lawan Ipswich sendiri menurut gue ini laga yang gimana ya gue nyebutnya ya. Sebelum ke situ lupa gue. Sebelum laga dimulai ada presentasi dari
Arsenal karena Santi Cazorla datang mengunjungi Emirates Stadium setelah retirementnya dia di usia 40 kemarin. Cazorla nonton pertandingan Boxing Day, mungkin sekalian liburan, dan kebenaran gue pakai bajunya Cazorla guys. Santi Cazorla adalah salah satu, kelihatan gak sih? Kelihatan lah, ya kan? Santi Cazorla adalah salah satu pemain Arsenal, gelandang Arsenal yang sangat gue suka banget di eranya. Karena Cazorla itu ya mungkin banyak, kalau banyak apa namanya pendapat-pendapat dari para pemain yang udah main sama dia, emang dia brilian. Tapi buat gue sendiri Santi Cazorla tuh ngasih dimensi lain di gelandang tengah Arsenal yang kaku gitu. Dia ambidexter kakinya, dia bisa main dengan kaki kiri dan kanan sama bagusnya dalam hal dribbling dan shooting. Itu jarang banget di sepak bola, jarang banget. Cazorla salah satunya. Lalu dia main di posisi multifungsi banget di Arsenal. Di eranya Cazorla dia dikasih free roll sebenarnya sama Arsenal, yang kadang disuruh ngisi pivot, kadang di sayap, kadang di posisi nomor 10, sebebasnya dia, dan itu berfungsi banyak ya. Cuman masalahnya Arteta saat itu adalah cedera. Ya Gus kadang-kadang jadi penggemar Arsenal tuh salah satu sebelnya adalah ketika gue memutuskan untuk beli jersey di pemain yang gue suka gitu kayak Cazorla, itu sering banget baju-baju koleksian gue tuh yang gue pilih namesetnya adalah yang cedera atau yang pergi-pergi cepet terus gitu loh. Jadi gue tuh agak ngerem untuk beli baju Arsenal, takut sial gitu. Oke, langsung aja. Jadi setelah Cazorla kita bahas tadi, kita kembali ke apa namanya laga antara Arsenal lawan Ipswich Town. Untuk laga ini sendiri gue nggak bisa ngomong banyak buat teman-teman yang udah pada nonton juga kan. Bahkan di babak pertama Arsenal tuh sampai 80% position ball menangnya gitu loh. Ipswich literally nggak ngapa-ngapain di babak ke-1 tuh. Serangan Arsenal bertubi-tubi, lalu apa namanya, tapi penyelesaiannya nggak terlalu bagus, finishingnya. Dan notes yang gue suka banget adalah emang sih gue harus ngomong penampilan Miles Lewis Kelly di pertandingan lawan Ipswich tadi malam tuh. Dia pede banget sebagai anak muda yang main di starting line up Arsenal ya, yang kompetitif. Dia pede banget ngisi posisi apa namanya fullback kirinya itu, terus invert ke tengahnya sangat pede. Dan itu juga diimbangin sama Jurriën Timber di kanan yang juga dribbling masuk invert dari kanan. Jadi double, kerasa banget sih double invertnya tadi malam tuh ngelawan Ipswich. Jadi Gabriel sama Saliba bener-bener santai banget nopang pertahanan, bahkan mereka maju-maju pun santai gitu loh. Declan, Havertz sama Odegaard juga leluasa. Cuman menurut gue di pertandingan ini Martin Odegaard mungkin kelelahan atau agak out of perform ya dia lawan Ipswich ini. Nggak seterengginas biasanya dalam mengkreasi serangan-serangannya Arsenal. Justru Jurriën Timber yang jauh lebih rajin sih menurut gue membantu Arsenal ya. Kehilangan Saka bener-bener kerasa banget. Martinelli ya so-so lah ngisi di posisi itu. Gue nggak bisa bilang jelek juga karena nggak ada pilihan lain ya. Cuman emang tidak sebagus Saka gitu loh. Dan Trossard juga, gue nggak tahu kenapa Trossard tuh sering banget decision makingnya jelek gitu. Meskipun gol pertama Arsenal lahir di pertandingan ini lahir dari asisnya Leandro Trossard ke Kai Havertz ya. Dan sebetulnya kalau mau ngomongin peluang, Arsenal tuh harusnya bisa menang 4-0 lah minimal di babak ke-1, karena ada banyak banget peluang matang dan Ipswich nggak ngapa-ngapain selain main low block. Tapi seperti yang gue bilang, Arsenal ketika ngelawan tim yang mainnya low block dengan kondisi striker dan penyerangnya yang tidak apa namanya tidak konsisten gitu loh, bingung gitu loh. Makanya gue seneng ketika ada beberapa kali upaya yang dilakuin pemain-pemain invert seperti Lewis Kelly dan Timber untuk melakukan shoot jarak jauh. Itu ngasih opsi yang diperlukan oleh Arsenal memang, meskipun ya nggak hasil ya. Tapi gue seneng setidaknya ada yang mau coba, karena kayak Havertz sama Declan Rice tuh jarang banget nge-shoot dari luar gitu loh, dan Odegaard juga gitu loh. Dan itu yang harus diperbaiki sih sebenarnya
untuk kompetensi Arsenal di musim ini kalau emang ngejar juara gitu loh. Karena kalau enggak akan bisa sangat fatal, bisa kayak City nantinya, kehabisan pemain dan kebaca gitu loh. Meskipun kalau ngomongin PD dan strategi, Arteta oke banget, Arsenal oke banget gitu loh. Rasa percaya dirinya kerasa banget. Lalu strateginya tuh dalam positioning susah direbut lawan gitu loh, kalau udah ball position PD-nya. Hampir mirip Barca zaman dulu, susah direbut literally Arsenal tuh. Cuman di depannya itu tidak klinikal gitu loh, dan itu yang jadi selalu jadi masalah Arsenal di musim ini. Bahkan ngelawan Ipswich Town aja cuman 1-0 tuh menurut gua, ya gue bersyukur untuk 3 poin ya, cuman ini bukan permainan yang cukup untuk menjuarai liga, apalagi kalau mainnya seperti itu terus setiap pekan. Lawan Ipswich tuh begitu, ya untungnya menang gitu. Coba kalau ngelawannya misalnya Liverpool, Chelsea, Aston Villa, Newcastle yang lagi terengginas, Fulham kayak kemarin susah menang kan kita, agak sulit gitu loh. Menurut gua Arteta tuh benar-benar perlu strategi lain untuk mungkin salah satunya adalah membuat gelandang-gelandang dari lini keduanya Arsenal tuh berani untuk shooting dari jarak jauh gitu loh. Karena Declan tuh whipping assistnya atau corner dia, tendangan dia tuh nggak bisa dibilang jelek gitu loh. Kenapa nggak dicoba untuk shooting jarak jauh gitu loh, untuk ngasih peluang yang lebih besar lagi dalam mencetak gol buat Arsenal FC. Menurut gua sih itu sih. Lalu apalagi ya, ya gue nggak bisa ngomong banyak ya buat teman-teman yang nonton pertandingan ini. Secara strategi Arsenal tuh kokoh, solid lah. Dia tuh kayak, kalau tim lain mungkin invert fullback 3 jadi 3 back, kalau Arsenal tuh literally masang 2 doang di belakang, Saliba sama Gabriel, saking solidnya dan saking berauranya mungkin ya. Jadi bener-bener dibodo amatin sama Timber sama Lewis Kelly yang mondar-mandir ke depan dengan seenak jidatnya, jadi invert dan jadi gelandang bertahan gitu loh, nggak covering Gabriel sama Saliba. Karena ketika Gabriel dan Saliba main berdua solid banget, emang susah ditembus gitu loh. Itu ngasih keleluasaan untuk lebih maju buat Timber dan Lewis Kelly ke covering lini tengah, sehingga Declan, Odegaard sama Havertz bisa jauh lebih maju. Cuman Trossard sama Martinelli itu bukan tipikal dribble atau winger klinis yang bisa bikin peluang cetak gol sendirian seperti Bukayo Saka gitu loh. Kenapa gue ngomong kayak gini? Karena dalam kondisi lawan Ipswich Town yang ball positionnya menang aja, peluangnya nggak kejadian lewat mereka dan nambah gol gitu loh. Apalagi kebayang nggak, apalagi ngelawannya yang lini belakangnya solid gitu loh, kayak Liverpool, kayak Real Madrid gitu. Akan gimana hasilnya gitu loh kalau nggak bisa klinikal. Itu sih masalah Arsenalnya. Gue nggak tahu ya, mungkin di bursa transfer Januari ini Arteta akan membeli atau mendengarkan aspirasi kita para fans untuk membeli striker yang klinis. Kalau dari berita terakhir yang gue lihat sih, Fabio Vieira yang lagi dipinjemin ke Porto katanya dipanggil balik, mungkin untuk covering posisinya Saka gitu ya. Gue nggak tahu sih bakal works apa enggak, karena pada dasarnya posisi aslinya Fabio Vieira memang bukan winger gitu loh, meskipun dia beberapa kali dicoba main di posisi untuk gantiin Bukayo Saka di sayap kanan dengan kaki kidalnya untuk cut off dan shooting, tapi itu bukan posisi reguler dia, dan dia juga nggak punya kesempatan main reguler di Arsenal, sehingga peluangnya agak mengkhawatirkan buat gue. Arsenal tuh gelandangnya banyak yang kaki kiri, kaki kanannya jarang. Backnya banyakan kaki kiri, kaki kanannya jarang. Strikernya kebanyakan kaki kanan, kaki kirinya Saka doang. Itu yang harus, ya Havertz kaki kiri sih, tapi jarang dipakai buat shoot jarak jauh gitu loh. Tapi gue kasih kredit tersendiri salah satunya buat kayak Havertz di pertandingan ini, karena menurut gue Havertz itu pemain yang membingungkan lawan, dan gue akhirnya ngerti kenapa Arteta pertahanin dia di squad ya. Havertz tuh kelihatan kelemar kan, tapi sebenarnya dia tuh cepet banget. Ketika bola loss, tracking ballnya cepet banget, rebut bolanya cepet banget. Kelihatannya lambat gitu, padahal cepet. Havertz tuh langkahnya besar, positioning dia bagus gitu loh. Cuman mungkin Havertz akan lebih maksimal kalau Arsenal punya at least Saka dan Odegaard fit
di akhir fit terus sampai akhir musim. Lalu Arsenal punya striker yang klinis. Mungkin posisi terbaik kayak Havertz memang di belakang striker murni sih menurut gua. Itu akan sangat menunjang karena dia dengan posturnya dia segala macam, dia bisa ngalihin back line untuk membuka ruang buat striker yang di depannya dia gitu, posisi nomor 9-nya di Arsenal. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi sampai sini menurut gua untuk konten Only Gunners lawan Ipswich Town kayak gini, jadwal akan padat di Januari. Kita masih ada beberapa jadwal yang sangat padat di Januari. Semoga Arsenal bisa melalui itu. Kemudian badai cedera berakhir ya. Gue pengen cepet-cepet Saka sembuh. Dan Odegaard juga mainnya kemarin agak-agak mengkhawatirkan karena sempat dicengkat dan takut cedera gitu. Dan semoga striker Arsenal si gacor sih, itu aja sih. Kalau enggak ya cepet-cepet belilah di Januari ini siapa, kayak either Isak, Gyökeres atau si Vlahovic kayak. Yang penting emang butuh striker Arsenal, atau enggak beli winger yang kakinya kidal dan oke gitu loh. Karena Martinelli gue udah hopeless, bukan nggak optimis, udah kayak, kecuali dia sangat berubah nanti ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi sekali lagi Merry Christmas dan selamat tahun baru untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di konten Only Gunners berikutnya. Bye bye.